Seperlima anak Indonesia tanpa pengasuhan ayah. Itulah headline laporan Kompas kemarin. Menurut laporan Kompas, sebanyak 20,1% anak Indonesia berpotensi tumbuh tanpa pengasuhan ayah atau juga disebut sebagai fatherless. Menurut kamu bagaimana kalau melihat situasi aktual yang ada di sekitar teman-teman atau berdasarkan pengalaman teman-teman sendiri? Lalu apa sebetulnya dampak fatherless menurut hasil survei kualitatif 16 psikologis klinis tersebut? Saya coba bacakan. Yang pertama, emosi dan mental tidak stabil. Yang kedua, tidak percaya diri. Kemudian sulit berinteraksi sosial, gangguan perilaku seksual, kenakalan remaja, pergaulan bebas, motivasi akademik rendah, dan isu lainnya seperti kesepian, relasi sosial tidak sehat, kemudian gangguan adiksi, dan selain itu adalah korban kekerasan dan krisis identitas. Setelah membaca laporan Kompas itu, tentu akan terbayang bagaimana kengerian-kengerian yang terjadi karena ketiadaan figur ayah di sisi anak-anak. Ternyata memang kalau kita telusuri berbagai literatur yang bercerita soal bagaimana keterlibatan orang tua atau parental involvement dalam mengasuh anak, baik ayah ataupun ibu, itu memang sangat penting. Kenapa? Karena anak-anak bertumbuh dengan melihat sosok orang tua mereka atau orang dewasa yang ada di sekitar mereka. Pengasuhan ayah dan ibu itu adalah paket komplit jika itu bisa diberikan. Tapi situasi yang terjadi, kenapa ada keluarga yang kemudian hanya diasuh oleh ibu, ada keluarga yang hanya diasuh oleh ayah, itu bisa saja terjadi bukan karena permasalahan personal semata. Kalau kita menganalisa ini secara sosiologis, ketidakhadiran ayah itu bisa dimaknai banyak hal, termasuk karena situasi, kondisi, ekonomi politik yang tidak menentu, yang menyebabkan misalnya seorang ayah harus pergi jauh untuk mencari nafkah, berjauhan dengan keluarganya. Meskipun dalam situasi tersebut, saya juga tahu dalam faktanya banyak ayah yang tetap hadir menemani anak-anaknya. Apalagi saat ini sudah ada video call, kemudian bisa berkomunikasi lewat telepon, Zoom, dan lain-lainnya yang menyebabkan anak-anak bisa tetap mendapatkan perhatian baik dari ayah ataupun orang tua lainnya, ayah atau ibu maksudnya. Tapi juga dalam situasi-situasi tertentu ini menjadi persoalan ketika misalnya kehidupan keluarga harus berakhir karena perdebatan panjang antar kedua orang tua, baik karena alasan ekonomi ataupun alasan-alasan lainnya yang menyebabkan seorang anak kemudian kehilangan figur baik ibu ataupun ayah. Dalam konteks sosiologis sudah ada banyak riset yang membahas tentang isu ini. Jika saya coba konekkan dengan isu pendidikan misalnya, studi dari Douglas tahun 1964 itu bicara tentang parental interest. Nah, ketika kita bicara soal parental interest menurut Douglas, parental interest ini sangat berpengaruh terhadap bagaimana kemampuan anak untuk mendapatkan hal-hal positif dari proses pendidikannya di sekolah. Kenapa? Karena orang tua terlibat aktif menemani. Orang tua terlibat aktif membantu anak-anak untuk memproses pendidikannya, menemani kesulitan-kesulitannya dalam bidang akademik dan bidang-bidang lain yang memang anak dapatkan dari sekolah. Dan itu ternyata memang sangat berpengaruh terhadap kondisi intelektual anak dalam konteks risetnya Douglas. Kata Douglas misalnya, keluarga-keluarga kelas menengah biasanya cenderung memiliki kekuatan untuk mendorong anak-anak untuk terlibat dalam berbagai aktivitas di sekolah. Dan itu sangat positif bagi perkembangan akademik seorang anak. Kalau